1 dengan anggota 12 orang. Kami sekarang ada di STM Budaya yang berlokasikan di Penurunan. Saya sendiri, Reisha Zefinata Kolyandanis, ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama, Perkenalkan, nama saya Nilva Dena Situmorang. Saya Mike Meyulantari. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Perkenalkan, nama saya Nela Angkut Pertiwi. Saya Febriana Wulandari. Kenalkan, nama saya Rosmala Dewi. Saya Bapak Teguh Putra. Saya Dewi Keputrian Jani. Perkenalkan, nama saya Bintang Alvarezi. Saya Dezulfan Pratama Rafiantari Oran. Oke, itulah nama dari anggota kelompok kami. Sekian dari kami, selamat menyaksikan. Dadah. Tari Tabot merupakan salah satu warisan budaya khas dari daerah Bengkulu. Tarian ini bukan hanya sekedar pertunjukan seni, tetapi menjadi wujud dari sejarah dan nilai-nilai spiritual masyarakat Bengkulu. Tari Tabot lahir dari tradisi Tabot, sebuah ritual adat yang dilakukan untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain. Di setiap gerakannya tercermin semangat religius yang berpadu dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Melalui pengamatan ini, tujuan kami adalah memahami makna budaya yang terkandung di balik gerakan, kostum, serta iringan musik tari Tabot. Kami ingin melihat bagaimana masyarakat Bengkulu tetap mempertahankan identitas dan tradisinya di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Ya Bang. Apa kabar Bang? Kenali Reisha. Sebelumnya di sini Reisha dari Universitas Bengkulu Bang, izin mau wawancaranya Bang mengenai kelestarian budaya. Apa sih mulai dari mana? Jadi jenis kesenian yang biasa dilestarikan dari dulu mungkin sampai sekarang itu apa aja banyak? Basically karena memang sanggar ini dari namanya juga Sanggar Tari Mandiri Budaya. Jadi sebenarnya yang paling utama untuk kita di sini sendiri seni itu seni tari awalnya. Jadi for information, sanggar ini aku bangun dari tahun 2016. Dari awal itu memang basicnya adalah tari karena aku suka dunia tari itu pertama. Terus juga karena dari ayah dan ibuku juga basicnya penari. Jadi dari 2016 aku bangun sanggar ini awalnya cukup di tari, tapi berkembangnya waktu, menjalannya waktu mulai dari 2019 itu aku mulai coba membawa anak-anak yang ada di sanggar ini untuk sama-sama belajar seni musik, tapi masih musik tradisional juga. Nah belakangan ini kita dari tahun 2000 per Covid 2021-22 karena permintaan dari pasar, marketnya juga udah mulai ke seni tari dan musik modern, aku cobain itu juga. Jadi untuk sampai sekarang ini memang basicnya seni tari dan musik, tapi kita coba dari tradisional ke modern. Berarti ngikutin perkembangan zaman ya Bang. Nah kalau misalkan nih kan di zaman sekarang tuh banyak banget anak muda tuh nggak suka ya Bang kayak tari tradisional, atau mungkin ada yang suka tapi kebanyakan tidak suka. Ini gimana sih menurut Abang sanggar ini dapat melestarikan terus eksis budaya, terutama budaya Bengkulu? Memang itu challenge paling besarnya kalau kita bicara tentang tradisional ya. Seni-seni tradisional itu memang kalah dengan budaya-budaya asing yang
sekarang jauh lebih dekat gitu dengan anak-anak muda. Karena apa, budaya-budaya yang modern, yang lebih global itu lebih dekat sama anak-anak muda karena aksesnya melalui media sosial. Sementara tradisional sendiri banyak penggiat-penggiatnya yang justru mereka kurang melek sama media sosial. Itu mungkin yang pertama jadi challenge paling besarnya. Jadi salah satu solusinya untuk membuat anak-anak muda ini supaya mereka bisa kenal, kemudian belajar, dan lalu terbiasa dengan seni tradisional. Ya salah satunya seperti yang aku lakukan sekarang, ya kita ngebuat satu komunitas yang di dalamnya nanti mereka bisa belajar, mereka bisa cari tahu, dan kemudian mereka bisa mengeksplor diri mereka supaya lebih kenal dan dekat dengan budaya tradisional. Nah, ini yang aku lakukan dari tahun 2016 sampai saat ini. Aku nggak pernah bosan buat terus cari generasi-generasi yang lebih muda supaya mereka bisa gabung di sanggar ini, kemudian ajak mereka untuk kenal, kemudian lebih dekat, terus juga akhirnya mereka terbiasa sekarang untuk mempraktekkan, menjadi praktisi juga dunia bertari dan juga seni musik ya di tradisional. Ya tujuannya itu tadi supaya seni tradisional ini yang mungkin sampai sekarang stigmanya itu kuno, biar sampai sekarang terus bisa dilestarikan dan nggak hilang. Luar biasa ya Bang, terbukti dari banyaknya prestasi gemilang, alhamdulillah ya Bang. Nah itu eksistensi dari pelestarian budaya. Mungkin itu kalau dari kami berdua itu aja dulu untuk konsentrasi Bang, nanti dimulai sama. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Sebagai mahasiswa antropologi, kami menyadari pentingnya memahami kebudayaan dan fenomena sosial secara mendalam. Melalui pendekatan antropologi, kita belajar menghargai perbedaan, memahami makna di balik setiap simbol budaya, serta melihat setiap tradisi memiliki nilai dan filosofi yang berharga bagi kehidupan manusia. Memahami budaya seperti tari tabot bukan hanya mengenal warisan leluhur, tetapi juga menjadi cara untuk menjaga keberagaman sebagai kekayaan bangsa Indonesia.